Halo semua, Karisma di sini. Kali ini saya buat serial baru nih, namanya Ngoy Out. Abaikanlah namanya mah. Tapi kita perhatikan kepanjangannya, yaitu kepanjangannya adalah Ngoding Layout. Jadi pada serial ini kalian akan belajar bagaimana cara mengimplementasikan UI design pada Android. Ya, langsung saja untuk episode pertama ini kita akan mengimplementasikan sebuah desain yang sudah tidak asing lagi bagi jagat peraplikasian. Ya, yang akan kita pelajari adalah modern dashboard. Seperti yang kalian udah lihat di thumbnail, jadi dashboard menu itu merupakan pintu gerbang kita menuju fitur-fitur yang ada di aplikasi. Udah banyak aplikasi yang menerapkan modern dashboard ini ya. Tidak lain dan tidak bukan karena perkembangan smartphone yang layarnya kian besar ya. Jadi dashboard ini enak untuk digunakan pada smartphone yang layarnya sudah mungkin bisa dibilang besar ya. Sebelumnya kita perlu aset itu seperti icon ini atau foto ini. Jadi kita akan menerapkan aset ini pada Android kita. Nanti link untuk download asetnya saya tuliskan di deskripsi, teman-teman bisa download. Jadi kita buat dulu project empty activity, kita beri nama Ngoding Layout 1. Teman-teman gak usah hiraukan bahasanya ya, karena kita di sini akan fokus ke layoutnya saja. Finish. Tunggu sejenak. Untuk melihat prosesnya sudah selesai atau belum bisa lihat di bawah sini ya. Dua proses sedang running. Jadi kita tunggu. Nah, bulatnya sudah beres. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kita harus mengkopikan asetnya ke project Android kita. Di sini sudah ada asetnya ya. Kita kopikan semuanya. Langsung kita buka di sini res lalu drawable. Nah, di sini kita Ctrl V saja. Lalu pilih yang drawable, oke. Nah, maka asetnya sudah ada di sini semua ya. Lanjut. Sebelum ngoding juga kita perlu menerapkan atau mendownload library yang dibutuhkan pada tutorial ini. Library yang dibutuhkan pada kali ini adalah card view dan circle image. Kita ke build Gradle. Teman-teman bisa copy ini nanti ya, saya cantumkan di deskripsi. Lalu paste ke build Gradle yang modul app ya, yang ini. Setelah itu sign now. Nah, configure successful, maka kita sudah bisa menggunakan library ini. Lanjut, langsung kita ke layout, activity main. Seperti biasa, pasti defaultnya ada text view yang berisikan hello world. Kita hapus saja. Nah, di sini kita akan mulai menerapkan UI design ini pada XML di sini. Untuk pertama-tama kita ambil backgroundnya ini ya. Background ini sudah ada pada aset, maka jadi kita perlu mencantumkan background di sini. Background, kita pilih yang background asetnya. Bisa kita lihat. Nah, sekarang backgroundnya adalah ini ya, sesuai dengan yang ada pada Figma. Selanjutnya kita buat untuk fotonya dan text view ini ya. Pertama kita masukkan fotonya, circle image. Nah, kita lihat ini kan layout width-nya dari sini ya. Width-nya 64, height-nya 64.
Berarti kita tulis juga di sini 64 dp. 64 dp. Karena ini constraint layout, maka setiap komponennya harus punya ID. Kita berikan ID profile foto. Lalu kita tambahkan source-nya. Source-nya adalah Robert. Kita nanti dulu constraint-nya, lalu kita buat text view-nya. Text view wrap content. Ini beri nama ID welcome saja. Lalu kita tambahkan teksnya ya. Text color juga penting. Android white. Oh iya, size-nya juga. Untuk size-nya ini adalah 18 ya. Size-nya 18. Nah, untuk ukuran dari komponen text view dengan yang lainnya itu berbeda. Untuk text view kita gunakan SP. Lalu kita tuliskan teksnya ya. Di sini adalah welcome, spasi. Karena akan kita bedakan untuk tulisan nama Robert Downey Jr.-nya ya. Mungkin bisa kita drag and drop dulu. Oh, ini dihapus. Oh, ininya height-nya harusnya 64 ya, typo. Nah, maka akan muncul fotonya di sini. Kita sesuaikan tadi ke pinggirnya Bapak. Kita lihat dengan cara klik fotonya lalu ke pojok set alt. Nah, berarti ke samping 32, ke atas 59 ya. Berarti ke samping 32, ke atas 59. Dan untuk welcome-nya kita beri constraint sesuaikan dengan foto ya. Jadi kita tidak perlu menambahkan margin lagi. Kita hanya perlu menambahkan margin lagi ke parent-nya sebesar 32. Setelah itu kita tambahkan namanya ya. Kita drag aja ke sini. Sesuaikan dengan yang welcome ya. Kita tulis Robert Downey Jr. Enter. Lalu kita beri constraint juga ke sini. Lalu warna ya, color white, stylenya bold. Kemudian size-nya 18 ya tadi. Nah, maka untuk tampilan yang atas sudah selesai ya. Kemudian kita akan membuat grid layout untuk ini, menu-menunya. Bagaimana caranya? Caranya kita buat dulu grid layout. Grid layout. Ininya kita match parent saja. Match parent. Lalu kita beri ID grid layout.
Kita tambahkan margin ya, margin horizontal, yakni margin ke sampingnya 16 dp. Kenapa 16 dp? Karena di sini seharusnya 32 kan. Nah, nanti kita bagi 2 dengan margin yang ada di dalam. Jadi 16 dulu. Lalu kita tambahkan berapa kolom dalam sebarisnya. 2. Dan kita tambahkan untuk row-nya ada berapa. Di sini kita akan buat 3 row. Karena total ada 6 menu ya di sini. Setelah itu kita tambahkan constraint-nya. Nah, di sini masih berantakan. Kita klik create layout-nya. Lalu tambahkan. Ini 0 saja. Nah, lalu ini kita taruh di bawah foto ya. Dan kita beri marginnya berapa tadi? 38 ya. Teruskan 38. Oh ya, supaya ini juga height-nya kita 0 dp. Nah, jadi pas seperti ini ya. Setelah kita membuat grid layout, kita perlu membuat isinya. Isinya adalah card view. Kita tambahkan width dan height-nya. Width-nya adalah 159 kali 159 ya. Jadi di sini 159 dp. Height-nya 159 dp juga. Lalu kita beri margin 16 dp dan corner radius. Untuk apa corner radius? Supaya ujungnya tumpul seperti ini ya, bisa dilihat. Nah, setelah itu di dalamnya kita buat linear layout. Match parent, orientasinya kita vertikal ya, karena akan ke bawah. Tambahkan juga gravity supaya di tengah. Gravity center. Di dalamnya kita tambahkan image view untuk memanggil icon yang sudah ada pada drawable. Nah, kita lihat juga iconnya berapa kali berapa. 62 kali 62. Berarti kita tulis di sini 62 dp. Di sini juga 62 dp. Lalu kita tambahkan source-nya. Source-nya adalah menu yang pertama adalah movie. Lalu kita tambahkan untuk keterangannya text view wrap content aja. Lalu kita tambahkan teksnya adalah movie. Size-nya kita lihat dulu di sini berapa size-nya. 18 ya. Berarti kita tuliskan di sini 18 sp. Kemudian warnanya. Di sini kita akan beri warna hitam saja. Dan ada jarak juga ya dari text view-nya ke icon. Ada 16. Berarti kita tambahkan margin top 16 dp. Sekarang kita lihat. Nah, sudah jadi ya. Untuk cut view pertama kita. Supaya mudah, kita copy saja berulang kali sampai ada 6 komponen.
Nah, sudah ada 6 ya. Tinggal kita ganti ikonnya dan keterangannya. Untuk yang kedua tadi ada antena atau TV show ya. TV shows. Nah, sudah jadi ya untuk layoutnya. Tapi sebelum kita run aplikasinya, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah kita perlu menghilangkan app bar ya, karena defaultnya ada. Kita lihat pada style. Nah, action barnya dark action bar kita ganti menjadi no action bar, supaya action bar di atas hilang. Kemudian kita ganti juga warna untuk color primary dark ini, karena color primary dark ini berpengaruh pada status bar yang di atas, yang ada baterai, yang ada jam. Nah, itu namanya status bar, dan warnanya menyesuaikan dengan color primary dark ini. Kita ganti sesuai dengan ujung warna di atas layout ini ya. Kita lihat warnanya adalah, nah ini, kita ambil kodenya, copy aja, lalu paste ke sini. Nah, warnanya akan sudah berubah. Kemudian kita akan coba jalankan pada emulator. Nah, sudah berhasil di run ya. Namun, seperti yang kita lihat di sini masih ada kecacatan karena tidak bisa di scroll ya, karena melebihi ukuran layar, karena tertutup ini juga nih. Nah, caranya bagaimana? Karena device HP pasti berbeda-beda, kita perlu menerapkan yang namanya scroll view supaya layout kita dapat di scroll. Bagaimana caranya? Nah, pada parent yang paling tinggi kita perlu membuat scroll view. Karena merah ini kita kopikan defaultnya yang di sini, cut, lalu paste ke sini. Kemudian kita beri width, match parent, width-nya match parent juga. Lalu konteksnya kita pindahkan dan backgroundnya juga. Lalu kita masukkan constraint layout ini ke dalam scroll view ya. Ctrl X. Nah, namun masih belum muncul ya di sini. Setelah itu kita di sini ganti dengan wrap content. Lalu kita mengganti grid layoutnya dengan match parent. Nah, maka akan muncul ya. Dan karena ini scroll view, teman-teman bisa menambahkan lagi lebih banyak komponennya. Kita akan tambahkan 6 lagi. Caranya bagaimana? Pertama-tama ubah terlebih dahulu row count-nya, karena ini akan menghitung baris ke bawahnya. Kita akan tambahkan jadi 6. Lalu kita akan tambahkan komponennya 2 kali lipat ya. Jadi ada 6. Copy, paste. Nah, maka di sini akan ada 6 layout lagi ke bawah. Kita run. Bisa ditunggu. Nah, maka layoutnya sudah bisa di scroll ya.
bisa teman-teman rasain sendiri bagaimana caranya membuat modern dashboard pada Android. Gimana menurut kalian seri Ngoi Out episode pertama ini? Komen-komen di bawah ya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.